Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin selesai Imamat 5, hari ini kita akan masuk ke Imamat 6 ayat 1-7 nih teman-teman. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 6 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke guys, jadi perikop ini berisi komunikasi terpisah dari Tuhan kepada Musa, tetapi sebagai kelanjutan dari topik yang dimulai pada Imamat 5 ayat 14. Ayat 1 dan 2 ini akan lebih baik diterjemahkan sebagai berikut. Jika seseorang berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap Tuhan, dan secara tidak benar mengingkari sesamanya dengan cara nggak jaga benar-benar sesuatu yang diserahkan kepadanya untuk dijaga, atau sesuatu yang telah diterimanya sebagai gadai, atau sesuatu yang telah dirampasnya dengan kekerasan, atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak adil dari sesamanya. So, ini ceritanya kayak nilep barang teman sendiri atau sesama manusia gitu guys, berbuat curang sampai cuannya banyak. Bandingkan dengan perintah dalam Imamat 19 ayat 11, yaitu jangan mencuri, jangan berjual beli secara curang, dan jangan berdusta. Dan juga dengan Keluaran 22 ayat 7-13 yang berisi hukum sebelumnya tentang hal-hal yang diterima dalam kepercayaan. Lalu ayat 3, jadi ini ada orang kehilangan barang. Nah, barang itu ditemukanlah oleh seseorang, tapi orang yang nemu itu nggak bilang, karena ya maunya barang itu untuk dia. Kayak kita nih, di sekolah atau kampus atau kantor, nemu duit nih atau nemu keychain, nemu apa aja deh. Tapi pas ditanya, lihat barang yang ditemuin itu apa enggak, orang itu bilang tidak menemukan. Padahal mah emang nemu, tapi bilangnya nggak nemu. Gitu guys kira-kira. Coba bandingkan dengan Ulangan 22 ayat 2 dan 3 yang berisi, haruslah engkau membawanya ke rumahmu, dan barang itu harus ada padamu sampai saudaramu mencarinya, dan engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau lakukan terhadap keledainya, demikian pula terhadap pakaiannya, dan terhadap segala sesuatu yang hilang dari saudaramu, yang hilang dan kau dapati kembali, haruslah kau lakukan juga demikian. Apalagi, kalau udah nemu, bersumpah palsu pula, wah kacau deh guys. Dalam hukum sebelumnya telah ditetapkan bahwa jika ada keraguan yang timbul mengenai apa yang telah terjadi dengan barang yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, harus ada sumpah Tuhan di antara mereka berdua bahwa orang yang terakhir ini tidak meletakkan tangannya ke dalam barang sesamanya, dan pemiliknya harus menerimanya dan ia harus memperbaikinya. Ini based on Keluaran 22 ayat 11. Hal ini membuka jalan untuk meminimalkan orang yang bersumpah palsu yang bikin dia jadi nggak jujur gitu guys. Akhirnya malah berdosa di dalamnya. Dosa bagi manusia adalah dosa terhadap Allah dalam segala hal. Tetapi, dosa khusus terhadap Allah dilakukan ketika seseorang memohon kepadanya dengan sumpah, dan sumpah itu palsu. Lalu di ayat 4-7, seperti sebelumnya, keuntungan yang diperoleh dengan penipuan atau kekerasan harus diserahkan. Dan dengan itu harus dibayar denda sebesar 1/5 dari nilai barang yang diambil. Nah, Tuhan tuh kasih boundaries gitu. Kalau sampai dia lalai lalu bersumpah palsu padahal melakukan kejahatan, nah karena hal itu dia harus bayar denda.
Nah guys, bukan masalah dendanya sih, tapi kan ini malu ya, kayak kita sekarang nih misalnya di gereja, lalu maju untuk memberikan denda, yang mana semua teman-teman kita tahu, kayak, oh dia habis nipu, dia habis bersumpah palsu, kayak efek jerah gitu guys. Tapi sebenarnya, tanpa itu pun, kan Roh Kudus bekerja di hati umatnya, yang bikin gelisah kalau ada salah. Nah, pada hari pelanggarannya itu, orang yang bersangkutan akan memberikan persembahan. Dan persembahan yang diberikan pada hari dia dinyatakan bersalah atau pada hari pelanggarannya diterima oleh para pelayan, yaitu suku Lewi imam. Habis kasih persembahan, dia tentu harus ada perbaikan diri dan upaya perubahan yang harus dilakukan, dan segera setelah itu persembahan diterima. Begitu guys. Ya jadi demikian teman-teman satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat prakteksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar hal lebih spesifik tentang korban untuk penebusan salah, tapi dalam hal nipu sesama atau ambil cuan lebih dan bohong serta curang. Tuhan kasih solusi untuk orang jadi nggak akan niat melakukan hal itu. Sebaik itu sih Tuhannya. Jadi, yuk kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan, serta belajar jujur sama diri sendiri, berpikir adil terhadap sesama juga. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari dari pribadi Al hari ini? Lalu yang kedua, menurutmu dalam konteks zaman ini kan ada banget ya orang yang ambil cuan gak kira-kira, yang curang, yang berbohong. Nah, gimana sih caranya untuk menebus kesalahan itu? Lalu yang terakhir, bagaimana nih cara kamu untuk menjadi pribadi yang jujur dan berlaku adil terhadap sesama? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa menjaga perilaku di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi aku dan aku mengasihi Tuhan. Mampukan aku untuk berperilaku benar, agar namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.